Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Klaten Syuriah wa Tanfidiyah, yang terhormat Ketua Lakpesdam PCNU Kabupaten Klaten, yang terhormat beliau Profesor Dr. Haji Samsul Bakri MAG, yang terhormat beliau Bapak Ismail Al-Habib, dan yang kami hormati segenap peserta Seminar Nasional dan Bedah Buku pada kesempatan pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat hidayah inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk selanjutnya perkenankan di sini kami akan membacakan susunan acara pada pembukaan Seminar Nasional dan Bedah Buku pada kesempatan pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan-sambutan. Acara yang keempat doa penutup. Bapak Ibu hadirin hadirah yang kami hormati, marilah Seminar Nasional dan Bedah Buku pada kesempatan pagi hari ini kita buka bersama dengan bacaan Ummul Kitab ala hadini ahli ridha ilahi wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih, semoga Allah senantiasa membimbing kita ke jalan yang dirahmati Allah. Amin Allahumma amin. Menginjak acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh sahabati Elvi Husna Rahmawati. Hadirin dimohon berdiri. Untuk selanjutnya, waktu kami haturkan kepada sahabati Elvi Husna Rahmawati.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Menginjak acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan diaturkan beliau Ketua Lakpesdam PCNU Klaten kepada yang terhormat Bapak Muhammad Nuryatin Edi Purnomo Esos, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati pengurus PCNU Kabupaten Klaten, yang kami hormati pengurus pimpinan Muhammadiyah dan banon-banonnya, yang kami hormati Kepala Kemenak Kabupaten Klaten, yang kami hormati Bapak narasumber, ada Bapak Profesor Samsul, ada Bapak Ismail Al-Habib, yang kami hormati teman-teman Muslimat, Aisyah, Fatayat, Ibnu, dan bapak dari MBCNO, ada teman-teman jurnalis, termasuk teman-teman dari akademisi dan teman-teman komunitas juang. Pertama dan paling utama, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya, atas takdirnya. Kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salam sholawat semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita teladani baik fi'liyah, qauliyah maupun takriyahnya. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami atas nama pengurus Lakpesdam NU Kabupaten Klaten mengaturkan selamat datang atas kesediaan kerawan Bapak Ibu untuk bisa terlibat aktif dalam kegiatan seminar nasional dan bedah buku. Kami juga mengaturkan terima kasih kepada pengurus PCNO yang telah memfasilitasi kegiatan ini nanti sampai selesai, dan kami mohon kepada Bapak Mujab untuk membuka acara ini nanti. Yang ketiga, kami cukup senang dan bangga karena hari ini salah satu dari tokoh NU, PCNO, Bapak Samsul, Profesor Samsul, yang saya tahu di PCNU ini di Klaten, bahkan di Jawa Tengah, yang memiliki titel profesor itu Klaten. Bahkan kalau dalam struktur tapi di sini saya dihadapkan poro cendikia, ada profesor, ada alim ulama, para kiai, para ulama. Ini saya akan menyampaikan apa-apa yang mungkin nanti dapat kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ketua PCNU dari Tanfidiyah maupun Suriah, yang kami hormati Ketua Lakspendam Mas Nuryatin atau yang disebut Mas Jojon, ini terkenal tuh. Juga yang kami hormati Bapak narasumber, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Samsul Bakhri, MAG. Ini juga dosen di UIN, Raden Mas Said ya sekarang Pak, Raden Mas Said. Juga beliau sebetulnya juga Wakil Ketua PCNU Kabupaten Klaten. Dan dalam hal ini beliau nanti akan menyampaikan seminar, dan alhamdulillah beliau juga yang menulis buku Gerakan Islam Komunisme di Surakarta 1914-1942. Juga yang kami hormati Bapak Ismail Al-Habib, peneliti dari LKTS dari
Boyolali, juga Bapak ataupun moderator yang nanti akan bertugas untuk memandu acaranya seminar ini. Juga yang kami yang kami hormati dari perwakilan 26 MWC NU Kabupaten Klaten, pengurus daerah Muhammadiyah Kabupaten Klaten, MUI Klaten, juga yang tidak lupa dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten, dari Gerakan Pemuda Ansor, PC Fatayat, PC Ibnu, saya sebutkan semuanya biar tahu yang hadir pada hari ini. Juga PC IPPNU, Pemuda Muhammadiyah, alhamdulillah juga hadir di tengah-tengah kita dari Dinas Pendidikan. Juga dari mahasiswa atau akademisi, budayawan, media atau jurnalis, juga hadir ibu-ibu dari Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Klaten, juga semua yang hadir yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama dalam satu tempat dan suasana yang penuh berkah, penuh rahmat, serta dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada sesuatu apapun. Semoga kehadiran kita semuanya akan dicatat sebagai amal ibadah yang akan mendapat berkah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kami haturkan, kami sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW, tercurah kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mengawali sambutan ini atas nama pribadi dan atas nama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Klaten, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan seminar dan bedah buku ini, yaitu Gerakan Islam Komunisme di Surakarta tahun 1914-1942. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, NU sebagai organisasi di bidang sosial keagamaan dan kemasyarakatan, sejak kelahirannya pada tahun 1926, NU adalah organisasi sebagai wadah perjuangan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengabdi kepada agama dan negara. Bapak Ibu yang kami hormati, NU mempunyai tujuan utama adalah untuk mengangkat harkat dan martabat Indonesia melalui bidang kesehatan, bidang pendidikan, dakwah dan sosial. Sebagai warga negara Indonesia harus berperan aktif di segala bidang kehidupan, mewujudkan kesejahteraan sosial dan berkeadilan, serta juga dituntut untuk memiliki pemahaman dan kemampuan dalam memperjuangkan hak dan kewajibannya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, apa yang telah sampaikan kemarin kami membaca sedikit tor yang ada pada kami tadi malam, juga disampaikan oleh Pak Sekretaris dari PCNU, bahwa yang melatar belakangi tentang gerakan Islam komunis di Surakarta tahun 1914-1942 ini mempunyai latar belakang, yaitu tadi sebetulnya sudah disebutkan oleh Ketua Panitia. Kota Surakarta dikenal sebagai salah satu pusat kebudayaan Jawa. Kota Surakarta lebih dikenal dengan kota sumbu pendek. Hal ini tidak terlepas dari dinamika yang luas dan konteks sosial, politik, agama, dan ekonomi. Pada abad ke-18 sampai 19, umat Islam di Surakarta dikenal Gerakan Islam Revolusioner. Gerakan Islam
revolusioner diprakasai oleh Haji Misbah, ulama dari Kauman Surakarta. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu kita meluruskan sejarah-sejarah yang ada, khususnya di wilayah Surakarta ini, sehingga pembelajaran-pembelajaran yang nanti akan disampaikan kepada mahasiswa, kepada generasi muda, generasi pelajar, ini benar-benar dari ahlinya. Dan semoga nanti dengan adanya seminar ini dapat memperkuat nilai-nilai nasionalisme dari para pejuang. Bagaimana dia berjuang, bagaimana menegakkan keadilan di bumi Indonesia ini. Juga diharapkan dapat adanya seminar ini nantinya dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan yang menjadi tuntunan kita dalam melangkah ke depan. Apakah dari sejarah dapat kita mengaplikasikan dengan zaman-zaman sekarang, sehingga nantinya kita dapat berperan di dalam masyarakat sesuai dengan keahlian yang kita miliki bersama. Terus yang tujuan dari yang ketiga yaitu meningkatkan minat baca generasi saat ini tentang sejarah gerakan Islam. Jangan sampai kalau orang berbicara sejarah justru nanti akan membelokkan sejarah itu sendiri tanpa adanya referensi-referensi yang ada di kita, sehingga kita nanti harus benar-benar mendengarkan sampai akhir dan nantinya kita dapat mencerna, dapat memahami apa yang menjadi nilai-nilai dari perjuangan pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur pada hari ini, dan tentunya yang kita selalu mendoakan baik dunia maupun di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kita sebagai warga NU dituntut untuk turut aktif, dimulai dengan melakukan kajian kritis terhadap berbagai kebijakan hukum dan politik yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat, melakukan gerakan penyadaran hukum dan politik di masyarakat, serta mengembangkan jaringan dengan organisasi lembaga lain yang memiliki perhatian terhadap masalah kebangsaan hingga pada program-program untuk meningkatkan kesejahteraan dan sosial maupun ekonomi. Nah, inilah peran-peran yang nanti kita dengarkan bersama. Bagaimana perjuangan untuk menegakkan keadilan, menegakkan ajaran-ajaran Islam yang benar-benar dari ulama ataupun kiai yang telah berjuang untuk bangsa kita semuanya. Disinilah NU menjadi aktor penting karena mereka sangat lekat dengan etos kearifan lokal dan yang tertanam kuat dalam keseharian kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia, wabil khusus untuk masyarakat Kabupaten Klaten. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, Nahdlatul Ulama diharapkan dapat bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi dan pemerintah lainnya dalam bersinergi untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu bersatu mewujudkan Indonesia damai sejahtera. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan selaku pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Klaten. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih pada Profesor Samsul, juga bapak-bapak yang hadir ini dalam mendukung kegiatan seminar nasional dan bedah buku Gerakan Islam Komunisme di Surakarta 1914-1942. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi usaha-usaha luhur kita. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Ini tadi ada titipan, semoga dari Pak pengurus cabang, Pak Mujib, diharapkan nanti para peserta dapat mengikuti sampai selesai, tapi saya mohon izin Pak, tapi tidak bisa mengikuti seminar karena masih ada pekerjaan kantor yang belum dapat kami selesaikan karena juga urgen masalah urusan jalan tol Pak. Ini nanti kami juga diundang mewakili beliaunya.
Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara seminar nasional dan bedah buku Gerakan Islam Komunisme di Surakarta 1914 sampai 1942 secara resmi kami buka. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi usaha-usaha luhur kita. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Klaten yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Muhammad Mujab SHMH. Kepada beliau diaturkan banyak terima kasih. Hadirin hadirat yang terhormat, untuk acara yang keempat adalah pembacaan doa. Pada kesempatan pagi hari ini, pembacaan doa dimohonkan kepada beliau Bapak Yamah Syari. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Amma ba'du. Kepada semua para hadirin hadirat yang saya hormati, saya muliakan, wabil khusus yaitu Profesor Samsul Bakri dan Bapak Ismail Al-Habib. Kemudian ada perwakilan dari ada Kepala Kemenak yang saya hormati, saya muliakan, dan Bapak Mujab yang saya hormati, saya muliakan, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seminar nasional pada pagi hari ini betul-betul mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat bagi kita semua fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallim radallahu tabaraka kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ja'al ijtima'ana ya Allah ijtima'an marhuman wa ja'al seminar nasional fi hadas sabah nafi'an lana fid dini wad dunya wal akhirah wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa yassir umuruna wa waffiqna lima tuhibbuhu wa tardahu min qawlin amalin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dhurriyyatina min ahlil khair wa ahlil ibadah wa ahlil ta'ah wa ahlil ihsan wa ahlil sadaqah wa ahlil quran wa ahlil ilm wa la taj'alna wa iyyahu min ahlil syarri wal dhalali wat tughyani wal jahl. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma allimna uluman nafi'ah mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma dfa' annal bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar
wal mihan wal fitan wasyadaid wal amrad wal asqam wat ta'na wat ta'un khususan min baladina hada Indonesia khasah wa in sairi buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma farijal hammi kashifal ghammi mujibah da'watal muttarrin rahmanad dunya wal akhirati wa rahimahuma anta tarhamuna farhamna ya Allah farhamna rahmatan tu'allimuna biha an rahmatim an siwaka ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Demikian, apabila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin hadirah yang terhormat, demikianlah acara pembukaan Seminar Nasional dan Bedah Buku pada kesempatan pagi hari ini telah kita lalui bersama. Untuk selanjutnya dilanjutkan dengan acara Seminar Nasional dan Bedah Buku Gerakan Komunisme Islam Surakarta 1914 sampai 1942. Untuk waktu selanjutnya kami haturkan kepada moderator sahabat Muhammad Ma'ruf. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat pada Ketua PCNU Klaten Bapak Mujib Habibur Rahman SSIP, yang kami hormati Profesor Dr. Haji Syamsul Bakri MAG selaku pemateri 1 dan Bapak Ismail Al-Habib dari Direktur LKTS Boyolali, dan tak lupa yang saya hormati pula para hadirin tamu undangan yang hadir pada Seminar Nasional dan Bedah Buku pada pagi hari ini. Ya, pertama-tama sini saya akan membacakan kurikulum vitae dari kedua belah pihak. Yang pertama yaitu dari Profesor Dr. Haji Syamsul Bakri, tempat tanggal lahir Klaten 5 Januari 1971, alamat Tegalrejo, Ceper, Klaten. Nomor HP 081 667 6038. Riwayat pendidikan terakhir S3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Riwayat organisasi PCNU Klaten. Untuk saat ini beliau diamanahkan untuk menjadi wakil rektor di UIN Raden Mas Said Surakarta. Untuk pemateri kedua, beliau Bapak Ismail Al-Habib, tempat tanggal lahir 14 November 1974, alamat Plosokerep, Winong, Boyolali, email ismail.alhabib@gmail.com, nomor HP
081 180 0763. Riwayat pendidikan S1 IAIN Wali Songo Semarang. Riwayat organisasi LKTS 2010 sampai sekarang, Walhi Jateng 2016 sampai 2021, Wakil Ketua PCNU Boyolali 2019 sampai 2023. Ya, untuk menginjak pada sesi bedah buku selanjutnya, yang mana nanti akan dibedah oleh kedua narasumber nanti. Ya, ini merupakan bedah buku yang kedua nggih, Pak. Dari buku ini jenengan? Udah puluhan nggih. Jadi buku beliau tersebut merupakan berjudul Gerakan Komunisme Islam Surakarta 1914 sampai 1942, diterbitkan di Nusa Media sebagai cetakan keduanya. Cetakan pertamanya diterbitkan di Elkis, Yogyakarta. Mungkin di sini nanti kita akan mendapatkan banyak sekali informasi yang mana bisa dikatakan sangat minim sekali kita dapatkan. Mulai dari komunisme dan kita menariknya ke gerakan Islam saat ini. Apalagi kita mengkorelasikannya dan merelevansikan dengan kondisi saat ini, seperti apa bentuk gerakan tersebut. Khususnya yang sering kita mengetahui komunisme itu merupakan gerakan yang bisa dikatakan sangat radikal, yang kita ketahui mungkin PKI lebih tepat seperti itu. Tapi di sini kita akan melihat lebih mendalam seperti apa gerakan komunis khususnya Islam di Surakarta tahun 1914 sampai 1942, di mana komunisme sebagai paham, di mana komunisme sebagai ilmu pengetahuan, dan di mana komunisme itu adalah gerakan sosial yang mana sangat egaliter dan sangat populeris. Mungkin kurang bijak kiranya jika saya menyampaikan terlalu jauh. Mungkin akan ada klarifikasi atau apa jika saya salah dalam penyampaian. Monggo waktu dan tempat saya persilahkan kepada Prof. Samsul. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'an, amma ba'd. Yang terhormat pengurus cabang Nahdlatul Ulama, Ketua Lakpesdam NU Klaten, narasumber Mas Ismail Al-Habib. Beliau ini senior saya. Dulu ketika saya masih unyu-unyu di LSM, beliau sudah hebat sekali malang melintang. Saya banyak belajar dari beliau ke Boyolali, ke LKTS. Para sesepuh, ada Pak Kiai Purnomo Murtado, beliau guru saya. Ada Pak Kepala Kemenak, Pak Anif, ya. Kemudian Pak Yamaksari dan Bapak Ibu yang tidak saya sebut satu persatu. Saya ingin memaparkan kurang lebih 10-15 menit ya. Sebelum ke buku ini kita akan flashback ke belakang, yakni ke kondisi Surakarta. Surakarta ini unik, maka disebut Forsten London, yakni negara kerajaan, di mana wilayah Surakarta sebagaimana Yogyakarta diatur oleh dua pimpinan, satu oleh residen, yang satu oleh Pak Sunan. Jadi mereka memiliki kewajiban-kewajiban terkait keresidenan, kenegaraan, dan yang kedua terkait dengan Keraton Kasunanan Surakarta. Tapi sejak awal abad 20, pamor raja-raja meluntur. Orang sudah tidak begitu peduli dengan kebijakan-kebijakan keraton. Maka mereka mulai berkiblat kepada kaum pergerakan. Maka disebutlah zaman bergerak itu adalah awal abad 20, tahun 1900-an. Lah, Surakarta adalah awal abad itu adalah kota paling bergerak di Indonesia. Lebih bergerak ketimbang Batavia, lebih bergerak ketimbang Semarang, bahkan Yogyakarta. Ditandai dengan lahirnya beberapa organisasi, diantaranya adalah Sarekat Dagang Islam ya. Jadi Sarekat Dagang Islam itu lahir sebagai media untuk bersaing dengan Kongsin. Kongsin itu adalah para bandar atau para juragan batik dari orang-orang Tionghoa.
yang awalnya itu sering konflik, ya, sering ada pencurian batik, sering ada penjatuhan harga dan sebagainya. Konflik antara rekso rumekso yang nanti menjadi Syarikat Dagang Islam dengan Kongsin. Ya. Sementara para pedagang batik Arab diam dan sambil mencari peluang di antara adanya konflik itu. Pintar sekali Arab ini kan. Jadi orang Jawa dan orang Cina bersaing, dia mencari peluang dari konflik para pedagang batik itu. Itu yang melatar belakangnya. Kemudian bicara dulu soal Islam. Sebenarnya Islam masuk ke Surakarta itu sudah ada pada awal abad 13 ya. Kira-kira tahun 1400-an, ditandai dengan hadirnya dinasti ulama di Pengging. Itu sebenarnya menandakan bahwa di Surakarta sudah ada Islamisasi yang cukup kuat ya. Pengging adalah dinasti ulama yang mereka itu sebenarnya memiliki hak atas tanah-tanah ya, karena mereka adalah berdarah biru keturunan Majapahit. Tetapi kemudian selain membangun dinasti ulama, Pengging juga membangun prajurit ya, sehingga pada akhirnya memberontak kepada Demak ya. Sebenarnya memiliki hak yang sama, tetapi karena terjadi pemberontakan, tidak mau sowan ya, dan sebagainya, maka terjadilah pemberontakan, lalu ditumpaslah oleh Sunan Kudus. Tapi persoalannya tidak berhenti sampai di sini. Ketika Jaka Tingkir mendirikan Pajang, lalu anaknya Pangeran Benowo pernah melakukan penyerangan terhadap dinasti ulama Tembayat. Jadi Sunan Tembayat itu membuat dinasti ulama kecil di Tembayat ya. Kerabat anak turunnya menjalankan kepesantrenan sekaligus melatih para prajurit dan dianggap memberontak kepada Pajang, maka oleh Pangeran Benowo itu dibakar, dibumi hanguskan, seluruh orang yang ada di situ dibunuh ya. Mestinya sampai sekarang kalau tidak ada penyerangan itu, ada pesantren besar di Tembayat ya, tetapi dibumi hanguskan oleh Pangeran Benowo balas dendam atas kematian kakeknya, yakni Sunan Pengging. Jadi sudah ada konflik waktu itu. Sehingga kalau orang barat menulis Islam berkembang dengan kitab suci dan pedang, ada benarnya juga, walaupun tidak terkait dengan agama tapi terkait dengan politik ya. Kalau sekarang bukan, Islam berkembang dengan kitab suci dan rekening tabungan kan. Bukan pedang, sekarang rekening tabungan. Tanpa itu tidak bisa berkembang ya Mas Jajan. Baik, kemudian pada era Mataram, Kartosuro ya, itu sudah ada pergulatan Islam yang cukup kental, di mana Haji Mutamakin melakukan perdebatan dengan para ketib di keraton, di antaranya adalah Abdul Qohar dan Komarudin. Debatnya bukan soal kitab tapi soal Dewa Ruji, sehingga di dalam serat Cebolek dikatakan kalau Mutamakin itu bukan haji, patutnya dia disebut berandalan. Itu dalam Cebolek ya, menurut perspektif para ulama keraton ya. Lalu Mbah Mutamakin pun memelihara dalam kitab itu dua anjing besar, satu dinamakan Abdul Qohar dan satu Komarudin. Nama dua ketib di Tuban, ketib keraton ya, sampai-sampai nama orang jadikan nama anjing itu kan penghinaan sekali oleh keraton ya. Tapi di luar itu yang kita bahas adalah bagaimana Islam berkembang di sana dengan cukup kuat. Lalu pada era Pakubuwono didirikanlah pesantren Jamsaren, inisiatif Pakubuwono 1750, Masjid Agung dan juga Mambaul Ulum 1905. Kita tidak bisa bicara Islamisasi Surakarta. Kalau Surakarta itu berarti Mataram ya, bukan hanya kota Solo, tanpa mengerti sejarah Mambaul Ulum dan juga Jamsaren. Juga yang ingin kita bahas dalam buku ini yakni 3 pusat Islam Surakarta yang menjadi pusat gerakan komunis: Lawean, Keprabon, dan Kauman. Kauman itu dari kata kaumul muslimin, artinya kampung khusus untuk santri, para ketib, para pengulu ya dan sebagainya. Tapi disitulah terlahir orang-orang seperti Kiai Misbah, itu terlahir dari Kauman, didukung oleh kiai keturunan dari Kaliyoso, namanya Kiai Ahmad Dasuki. Kalau Bapak Ibu ke Kaliyoso kan ada peninggalan ya, pusat Islam di daerah Sragen. Itu pusat Islam waktu itu, salah satu nama melahirkan Kiai Ahmad Dasuki, yang telah dibuang dia balik lagi, kemudian menjadi sekutu utama Kiai Wahab Hasbullah di Konstituante. Kiai Dasuki itulah yang memimpin gelombang dari perlawanan terhadap kolonial. Baik, organisasi Islam pergerakan di Surakarta
tahun 1911 itu ada SDI yang kemudian berubah menjadi Sarekat Islam. Ini awal Surakarta bergerak. Lalu ada namanya organisasi Sarekat Ngrukti Sawa, organisasi khusus untuk terkait dengan proses penguburan, memandikan dan sebagainya. Jadi supaya tidak dimandikan dengan pola-pola Jawa, maka ada organisasi itu. Lalu ada pada tahun 18 itu ada majalah Jawi Kondo dan Jawi Hisworo, majalahnya Budi Utomo. Itu sering menghina umat Islam. Pertama, pernah mengumumkan adanya lomba menggambar Nabi Muhammad. Memang sengaja dia memancing-mancing itu. Dia bukan dari Kristen, tapi dari kejawen yang anti-Islam. Di bawah Budi Utomo. Maka dalam api sejarah itu, dalam buku Api Sejarah, dia menolak kalau Hari Pendidikan Nasional dikaitkan Budi Utomo. Dia itu anti-Islam. Mestinya diawali dengan berdirinya sekolah Muhammadiyah ketimbang Budi Utomo ya. Di Mansur Surya Negara itu menolak itu kan. Lah, kemudian pernah juga menuliskan Nabi Muhammad peminum ciu. Ciu itu kan khas minuman keras asal Bekonang kan. Ditulis. Lalu terjadilah gelombang aksi besar-besaran oleh Sarekat Islam membentuk komite namanya Tentara Kanjeng Nabi Muhammad, TKNM. Pernah melakukan demonstrasi 20.000 orang di Sriwedari menuntut pemerintah Hindia Belanda supaya mengadili Marto Darsono, Pimret Jawi Hisworo dan Jawi Kondo. Sering melakukan itu. Bahkan menulis Allah tapi dengan nada menghina ya. Jadi penghinaan terhadap agama sering dilakukan oleh orang-orang Budi Utomo. Tapi sejarah era Pak Harto ke sini Budi Utomo namanya harum sekali. Tapi coba dilacak pada majalah koran 1900 sampai 1945. Itu penjelasannya sangat ini. Saya kebetulan punya itu. Saya untuk mendapat dana itu, ini bukan sombong ya. Saya habis kurang lebih 10 juta untuk memperoleh majalah koran tahun-tahun itu. Nggak bisa dibaca begini kan, harus foto per foto 10.000 kan, di pusat arsip ya. Yang pada zaman era Orde Baru semua tertutup, tidak boleh dibaca oleh siapapun ya. Kemudian TKNM bubar, lalu berdirilah organisasi namanya Sidik Amanat Tablik Fatona ya, yang diketuai oleh Haji Misbah dan para ulama di Surakarta waktu itu, atau SATV. Dulu Muhammadiyah di Jogja itu tidak boleh punya cabang. Muhammadiyah ya Muhammad Jogja ya Jogja, nggak boleh punya cabang. Tapi namanya SATV ini kemudian berubah ya, karena orang di dalam SATV itu konflik, yang satu radikal terhadap pemerintah Belanda, yang satu moderat, maka tahun 23 mereka pecah. Yang satu namanya Muhammadiyah Afdeling Surakarta, yang satu namanya Sarekat Rakyat. Sarekat Rakyat menyebut dirinya Muhammadiyah sejati dan menuding Muhammadiyahnya Dahlan sebagai MD. Jadi kalau Bapak Ibu dengar kata MD, sejarahnya ada tahun 1918, artinya musibah dunia, bukan MD Muhammadiyah ya. Maka Muhammadiyah waktu itu disingkat MD, sebutan kritik Kiai Dasuki terhadap Muhammadiyah, yang ditulis di situ musibah dunia, karena Muhammadiyah moderat terhadap kolonial, tidak melakukan gerakan perlawanan. Bahkan dituding Muhammadiyah diam-diam karena dicekoki oleh pemerintah kolonial, sekolahnya maju dan sebagainya. Tetapi generasi muda Muhammadiyah sekarang menganggap Misbah lah pendiri Muhammadiyah Surakarta, tapi oleh mainstream Muhammadiyah tua dianggap ini adalah orang bukan Muhammadiyah dan berseberangan dengan kaum Muhammadiyah ya. Kemudian Misbah ini uniknya, ketika yang lain hanya ngaji, ngajar pesantren masyarakat, Misbah sudah berpikir kritis untuk mendirikan surat kabar dan penerbitan. Dakwahnya jauh lebih maju, langsung bisa dibaca. Surat kabar itu sampai ke Sumatera ya. Saya tidak tahu bagaimana pengirimannya itu kan. Naik kuda berapa lama ya sampai sana, beritanya pun bisa jadi basi ya waktu itu. Salah satu orang yang kuat untuk menulis adalah Muhammad Zaid, itu bapaknya Gunawan Muhammad atau kakeknya. Dia sering menjadi kontributor tulisan di situ.
Majalah itu tempat diskusi para kiai di Surakarta. Sebut kiai-kiai yang aktif di majalah Medan Musliminnya Misbah adalah Kiai Bagus Arafah, Kiai Masyhud, yang ini nanti setelah PKI dilarang, Kiai Masyhud itu aktif berpartisipasi dalam mendirikan NU di Surakarta. Lalu Kiai Muhammad Adnan yang sangat kita kenal, Kiai Ghazali, Kiai Misbah, Harun Rasyid, Hisam Zaini, Mukhtar Bukhari, Ahmad Dasuki, dan banyak generasi muda lain. Mereka kebanyakan bergabung dalam Muallimin Surakarta, yakni para guru-guru dari Mambaul Ulum dan Madrasah Suniyah Mardibusono yang bergerak dengan panji-panji Sarekat Rakyat dan Kiri. Mereka berseberangan dengan Muhammadiyah dan berpihak kepada Misbah tanpa membawa-bawa. Mereka adalah komunis tanpa ateis, ateisme dibuang. Misbah berpendapat Islam itu sosial, berpihak kepada orang tertindas, kaum kromo. Loh, lalu organisasi apa yang berpihak kepada kaum kromo? Yakni organisasi yang didirikan oleh Karl Marx, yang dibawa oleh Sneflit, yang dikembangkan oleh Semaun. Maka jadilah mereka menggunakan panji-panji PKI untuk aktualisasi Islam. Ini kata kuncinya ini, buku ini. Menggunakan panji-panji PKI untuk aktualisasi Islam. Buktinya ini orang-orang seperti Semaun yang berpihak kepada kaum kromo melawan kolonial. Sementara Muhammadiyah diam. Sarekat Islam kooperatif ya, walaupun Misbah awalnya sarekat Islam, maka melakukan perlawanan dengan panji-panji sarekat rakyat yang berhaluan komunis kiri tanpa ateis. Bahkan Misbah mengatakan mutiara Islam yang hilang yang kita temukan itu ya komunis ini, dalam konteks itu gitu kan. Ini bukan hanya terjadi di Solo, di Banten di bawah pimpinan ulama Tengku Tubagus Ahmad Khatib, Sumatera Barat Tengku Batuah, di kiai-kiai Tegal, Semarang yang melakukan perlawanan di bawah panji-panji komunis adalah rata-rata alumni Kediri di samping alumni Jamsaren. Maka disebut ulama-ulama yang bergerak ya. Karena kalau bergerak di bawah Muhammadiyah berat, bergerak dengan SI berat, maka mereka bersekutu dengan pemikiran-pemikiran dibawa oleh Semaun ya. Semaun itu umur 19 sudah menjadi ketua SI Semarang sekaligus ketua Partai Komunis Indonesia, umur 19 ya. Sekarang anak Ibnu umur 19 masih menyusu kepada ibunya gitu. Bedanya itu ya. Lah Semaun itu kemudian Belanda itu khawatir mengapa orang SI kok radikal, diberlakukanlah disiplin partai. Tidak boleh seorang berada dalam dua partai, maka tidak boleh mereka di SI sekaligus di PKI. Sejak itu SI dan PKI terjadi konflik ya. Baik, jadi Misbah itu menuliskan gagasan-gagasannya dalam majalah namanya Medan Muslimin dan Islam Bergerak. Sementara terbitan lain, Cermin Islam, Kitab Aqidatul Awam itu diterbitkan juga di penerbit itu. Lah, Misbah itu mempengaruhi banyak kalangan ya, termasuk muallimin, para guru di Mambaul Ulum, para kiai Jamsaren, dan para guru atau kiai di Madrasah Suniyah Mardibusono Kebabon. Sekarang sisanya masih ada masjid dan SD, cuma pergerakannya sudah tidak ada. 3 kampung itulah kampung Islam ya, yang menjadi pusat pergerakan komunis. Lalu melakukan perlawanan, beberapa kali ditangkap ya. Kemudian juga memiliki ya, Misbah itu selain basis santri juga basis tani dan buruh. Maka terjadi pengoboman di Trucuk ya, bukan pengoboman, maaf, pembakaran kebun tembakau di Trucuk, di Ndelanggu, di Nglunge. Saya itu ketika membaca buku Nglunge, mana itu Nglunge itu? Ketika saya ke Cokro malah ketemu kampung Nglunge ya. Di Popongan ke barat itu sebelah barat, sebelah kan ada kampung Nglunge. Oh, ini kebun tebu yang dibakar oleh orang-orang ulama kiri itu ternyata di situ. Ketika baca saya nggak paham masa kampung Nglunge di mana, tapi akhirnya ketemu. Lalu perlawanan terus-menerus dilakukan sampai pada tahun 1926-27 seluruh gerakan PKI, Sarekat Rakyat dan Muallimin itu dilarang, semua aktivisnya ditangkap oleh tentara, oleh pemerintah kolonial. Maka selesailah komunis awal abad 20. Lalu yang terjadi di Solo,
mereka kaum mu'alimin yang ringan hukumannya, maka kemudian dibebaskan dan mendirikan atau cikal bakal dari NU di Kauman, Keprabon dan Laweyan. Itu adalah orang-orang yang awalnya mu'alimin ikut bergerak di situ. Maka Refleks menulis Misbah itu didukung oleh para ulama dan sufi pedesaan yang di kemudian hari mereka adalah para tokoh NU itu. Kedua, Muhammadiyah yang kalah bersaing dengan mu'alimin akhirnya bangkit kembali melakukan konsolidasi karena pesaingnya para ulama keras terhadap pemerintah Belanda sudah ditangkap semua. Yang ketiga, orang-orang Misbah yang merah dari kaum buruh dan tani kemudian memperkuat konsolidasi mendirikan, maka tahun 27, 28, 29 itu berdiri sekretariat PNI di Kauman. Itu menandakan orang-orang merah menjadi PNI, kemudian yang tradisional kemudian menjadi NU, yang sebagian balik lagi kepada Muhammadiyah. Maka Solo itu tidak ada organisasi yang dominan sampai sekarang. Organisasinya banyak tapi mereka saling kontrol ya, saling bersaing dan tidak ada yang dominan karena sejarahnya begitu. Bahkan Muhammadiyah awal Surakarta adalah orang-orang tradisional, ditandai dengan buku-buku bacaan Barzanji lah, macam-macam ya, dan seterusnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih pada Pak Syamsul Bakri atas ilmunya yang telah diberikan. Mungkin untuk sekarang lanjut dulu kepada Pak Ismail Al-Habib. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Dumateng pengurus cabang NU Kabupaten Klaten yang kami takzimi, baik dari jajaran Suriah maupun Tanfidiyah, dari perwakilan Kemenak Kabupaten Klaten yang kami hormati, teman saya ini selamat ini profesornya Gus ya. Dulu saya ketemu masih dokter ini, Dokter Syamsul, terus kemudian sekarang sudah di usia yang masih cukup muda ini sudah jadi profesor, dan ini merupakan aset yang luar biasa ini untuk PCNU Kabupaten Klaten. Dan sudah ada buktinya, yaitu bukunya saya pikir nggak hanya ini, banyak sekali nih ya karya-karya dari Prof. Syamsul ini. Ini termasuk salah satu intelektual muda dari Nahdlatul Ulama. Kalau di Boyolali ada yang sering nulis buku itu Pak Kiai Haji Muhammad Solikin almarhum. Beliau juga kakak saya persis, jadi unda-undi ini usianya sama Prof. Syamsul, sekitar kelahiran 73, 74 ya gitu, sudah puluhan buku, tetapi beliau di usia yang masih cukup muda mendahului kita. Kemudian kepada pengurus Lakpesdam Mas Jojon ini selamat untuk acara bedah bukunya. Saya pikir pasti pro dan kontra ya bicara komunis di lingkungan NU kayak gitu. Tapi kalau kita nggak mulai, saya pikir nggak akan jalan. Dan harus kita pahami bahwa ini adalah kita ini bicara soal kalau ini kan karya-karya intelektual ya, bukan dalam ranah kemudian ini kemudian akan dimasukkan dalam istilahnya ideologi itu. Saya pikir enggak. Bahwa kita ini dalam konteks buku ya, buku ini adalah karyanya Prof. Syamsul, kaitannya dengan sejarah,
dan itu memang apa istilahnya pakar keilmuannya Prof. Samsul tentang sejarah, khususnya sejarah Islam. Dan memang yang dikaji adalah sejarah Islam di Surakarta ya. Termasuk Klaten ini, pokoknya Klaten, Boyolali dan Solo Raya ini kecipratan semua lah kalau kita bicara masalah Keraton Solo. Termasuk kemudian pengaruh-pengaruh Islam. Kalau dulu Solo itu ada Mbah Sirot segala macam yang dakwahnya itu mungkin sampai Klaten, sampai Boyolali. Itu yang artinya kemudian dalam konteks ini kajian tentang dan bedah buku tentang gerakan komunisme Islam ini kita letakkan dalam konteks ini tradisi intelektual kita ya. Artinya kemudian ketika kita berbicara masalah gerakan sosial, terus kemudian juga termasuk NU sendiri, NU sebagai gerakan atau jam'iyah, ini kalau kita bicara merunut sejarah, ini mulai tadi Prof. Samsul sudah mengatakan dulu ada Budi Utomo, kemudian ada SI, SDI dulu, kemudian SI pecah karena ada SI merah, SI putih, kemudian Muhammadiyah, akhirnya kemudian muncul juga yang namanya Nahdlatul Ulama. Mungkin barangkali Haji Misbah itu kalau belum meninggal ikut NU dulu ya Gus ya. Karena NU itu lahir 26, Haji Misbah sudah meninggal atau sudah di pengasingan kayak gitu ya. Nah itu konteksnya itu kita letakkan dalam konteks tradisi intelektual. Kaitannya dengan kita bicara dalam konteks ini karena sama-sama ya, kalau saya lama di LSM dan juga di gerakan termasuk di Walhi Jateng, dan saat ini saya di Wakil Ketua PCNU Kabupaten Boyolali. Artinya khususnya untuk generasi-generasi muda ya. Jadi dalam konteks ini memang saya pikir apa yang telah ditulis Prof. Samsul kaitannya dengan komunisme Islam ini ya. Ini ada teori apa ini istilahnya, istilah baru kayak itu. Tapi bahwa dalam konteks ini sintesa ya, atau kemudian perpaduan ya antara, kalau konteksnya dulu waktu Haji Misbah maupun gerakan-gerakan melawan kolonial di era-era tahun 1920-an atau mungkin 1905 kayak gitu, memang konteksnya itu adalah perlawanan terhadap kolonial. Dan memang ketika melihat organisasi yang lain, misalnya Muhammadiyah, terus kemudian SI yang begitu masif, itu pendekatannya kooperatif dengan kolonial banyak, dan memang ide-ide tentang sosialisme komunisme ini sudah mulai masuk. Ini kemudian memang dialektika yang terjadi itu banyak pihak-pihak yang ya nggak sabar lah ya kalau mosok kooperatif terus kayak gitu, untuk yang istilahnya apa itu, pengen cepet-cepet ada perubahan-perubahan yang radikal kayak gitu, memilih untuk menggunakan cara-cara yang radikal. Nah ini kemudian saya melihat pertemuan ya, perpaduan kemudian kalau gerakan komunisme Islam atau kemudian gerakannya Haji Misbah dan kawan-kawan, walaupun tetap memegang teguh agama Islam, tetapi kemudian juga ada istilah memang meminjam metode, teori, terus gerakan, strategi dari komunisme dalam rangka untuk melakukan pengorganisasian masyarakat, kemudian penyadaran sampai pada tingkat radikalisasi gerakan.
Karena kemudian ada pemogokan, pemberontakan, perlawanan terhadap kolonial dan sebagainya. Ini yang terjadi pada konteks masa itu. Walaupun kemudian pasca kemerdekaan, apalagi ketika kita bicara 65, tadi ada wartawan Suara Merdeka itu yang ditanya tentang acara ini juga, ketika kita ngomong komunis gitu aja kan di pemikiran kita ya, yang kemarin itu istilahnya mengalami masa Orde Baru, masanya Pak Harto yang istilahnya cukup lama, itu sudah takut, alergi kayak gitu, karena memang informasi yang disampaikan Orde Baru, terus kemudian juga penayangan film, doktrinasi yang disampaikan ini kemudian memang terlalu sepihak. Artinya kemudian informasi lain ini sangat dibatasi sehingga masyarakat, publik itu begitu takut bicara komunis, terus kemudian sampai bicara masalah Orde Baru maupun Pak Harto itu aja menjadi sangat ketakutan. Ini dampak-dampak doktrinasi yang dilakukan oleh Orde Baru. Kemudian kalau saya melihat yang di era-era milenial ini, untuk bicara tentang sejarah-sejarah 65, terus kemudian pokoknya yang keganasan 65 ini saat ini yang generasi milenial saya melihat memang kurang begitu mendalam ya untuk mengetahui tentang itu. Bagaimana kemudian kalau dulu kita di syarikat masyarakat santri untuk advokasi rakyat ini juga, kalau di Kalen ada Lakpesdam, ada Prof Samsul, kalau pusatnya di Jogja itu juga ada Mas Pak Imam Aziz yang sekarang wakil ketua PBNU, ketua panitia muktamar sekarang, yang menerjemahkan pidatonya Gus Dur tentang dulu pencabutan TAP MPR tentang komunisme itu. Kemudian syarikat bersama jaringannya di Pulau Jawa ini melakukan riset-riset tentang tentang ini ya, dampak tragedi dari 65. Bahwa kemudian di era-era tahun 71 kemudian setelah PKI-nya habis, ganti NO-nya yang kemudian dikejar-kejar, terus kemudian dibatasi gerakannya oleh Orde Baru. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi dalam konteks ini memang kita kalau belajar dari sejarah gerakannya Haji Misbah seperti yang ditulis Prof Samsul ini, kaitannya komunisme dan Islam ini dalam konteks bahwa ini adalah meminjam ya, orang-orang Islam kemudian meminjam teori-teori maupun strategi yang dikembangkan oleh Marxis. Tetapi di satu sisi juga kelompok-kelompok komunis ini ternyata juga menyusup di SI, sehingga ada SI merah, SI putih, sehingga pecah ya. Artinya itu saling memanfaatkan, tapi bahwa pada waktu itu memang musuhnya hanya satu, yaitu kolonial. Kemudian ketika kita bicara dalam konteks sekarang, komunisme sudah ini ya, limbung ya, baik yang di Soviet, kemudian masih ada yang eksis sekarang di beberapa negara Eropa Timur, kemudian ada di Timur Tengah itu juga ada faksi-faksi kecil, di Eropa masih cukup eksis, walaupun kecil-kecil itu eksis ya. Yang paling kuat mungkin di Republik Komunis Cina yang sekarang ini kalau dalam konteks
kita bicara pengaruh di dunia global, bicara tentang ekonomi, teknologi, ini Cina cukup mampu untuk bersaing dengan Soviet, bahkan menggeser Soviet maupun Amerika Serikat. Ini artinya ada dua kutub besar yang istilahnya menjadi pemain besar di dunia, baik di ekonominya, terus kemudian di perluasan pengaruh-pengaruhnya, dan dampaknya ini akhirnya sampai juga di negara kita Indonesia. Dalam konteks ini adalah NU sebagai ormas, ya, sebagai gerakan organisasi gerakan dengan anggota yang organisasi Islam lagi, ya. Kalau bicara ormas ini, kita ini terbesar di dunia, nggak ada ormas yang anggotanya itu sebanyak NU ini, tidak ada. Dan kita jelas sampai di luar negeri ada struktur pengurusnya yang jelas. Untuk database anggota baru mulai lagi ini dengan pendataan warga NU. Tetapi bahwa dalam konteks ini kemudian kita perlu menyadari bahwa kemudian memang ketika saat ini kemudian kolonialisme sudah selesai, sekarang kita bicara soal kapitalisme, imperialisme ekonomi dan sebagainya, di mana PBNU saya pikir sudah menyadari ini. Untuk bahsul masail yang akan dibahas di Muktamar Desember nanti, ini salah satunya juga soal reformasi agraria. Apa itu? Karena memang kondisi ekonomi saat ini kan memang begitu timpang, ya. Artinya dari 1% penduduk ini menguasai 90% dari aset-aset ekonomi maupun penguasaan tanah. Kalau di Jawa toh sudah dibagi-bagi waris, ya, ini sudah habis. Paling yang punya banyak itu perhutani kalau kita bicara penguasaan lahan. Selebihnya itu taman nasional dan cagar alam. Yang paling banyak di Jawa ini tinggal perhutani, karena memang yang dimandati negara untuk mengelola warisan-warisan hutan. Tetapi bahwa kemudian yang ada di Sumatera, kemudian yang di Kalimantan, yang di Sulawesi, Papua, pulau-pulau besar maupun bahkan sampai sekarang pulau-pulau kecil ini penguasaannya ini tersentral hanya pada beberapa gelintir orang, ya. Artinya kemudian mereka yang mempunyai akses pada kekuasaan, terus memperoleh kemudahan-kemudahan dalam mendapatkan izin ini penguasaan, sampai kemudian juga yang mempunyai akses terhadap modal, kapital kayak gitu, yang kemudian banyak terjadi kemudian kalau di luar Jawa ini merampas tanah-tanah adat, hutan lindung dan sebagainya. Ini yang menjadi keprihatinan PBNU yang nanti di Muktamar akan dibahas soal ketimpangan ekonomi. Ini saya pikir ide semangatnya itu adalah juga perlawanan, ya, artinya perlawanan terhadap ya imperialisme. Kalau dulu kolonialisme, sekarang ini kapitalisme dan imperialisme ekonomi ini. Ini yang mungkin mau juga di istilahnya mau di semangat ini yang mau dikembangkan oleh Prof. Samsul termasuk dengan kita belajar dari buku ini. Nah, kemudian dalam konteks sekarang bahwa perjumpaan antara Islam dan komunisme kayak itu sebenarnya perjumpaan komunisme itu tidak hanya dengan Islam juga, ya. Kalau di Amerika Latin itu dengan Katolik seperti itu kemudian lahir teori-teori teologi pembebasan. Wah, itu puluhan buku yang
apa itu ditulis mengkaji tentang perjumpaan Katolik dan komunisme yang akhirnya itu menginspirasi ya gerakan-gerakan untuk melawan ya ketidakadilan di Amerika Latin. Termasuk kalau di Indonesia ini yang Katolik-Katolik yang golongan SJ, Serikat Jesuit, ini banyak mengkaji tentang soal-soal apa itu teologi pembebasan. Ini sesungguhnya semangat untuk semangat dari istilahnya romo-romo Katolik itu yang berdialektika dengan ide-ide apa itu komunis dari Marx, kaitannya memang dalam rangka untuk membangun gerakan yang radikal seperti itu. Nah, dalam beberapa konteks memang untuk teori-teori Marx beberapa hal mungkin bisa membantu ya, itu sebagai dalam konteksnya sebagai alat analisis. Artinya itu kan beda ya agama, apalagi kita bicara Islam. Islam ini kan dasarnya wahyu, dan kalau kita bicara Nabi Muhammad kita nggak kurang paham lah seberapa revolusionernya Islam, seberapa radikalnya Islam yang mampu mengubah misalnya jahiliyah Arab yang dulu Islam perempuan-perempuan dikubur hidup-hidup kemudian mendapat penghargaan yang setinggi-tingginya. Ini kalau kita gali ini tidak kalah radikal dengan komunisme atau Marxisme dan sebagainya. Tapi bahwa kemudian Marxis, komunis sebagai sebuah apa itu kemudian karya intelektual menjadi sebuah teori, ini memang bisa menjadi alat-alat untuk membantu misalnya soal dalam konteks ini mungkin kita menganalisis sosial, ada kelas buruh, kelas majikan, kelas pemodal dan sebagainya, terus kemudian soal keterasingan ya, keterasingan atau alienasi, kemudian juga penyadaran kepada masyarakat bawah maupun di tingkat pengorganisasian dari masyarakat untuk konteks gerakan. Dalam konteks Jamiah NU saya pikir tema besar lagi yang akan diusung ini adalah soal kemandirian. Artinya NU ini sudah mau 100 tahun dan sudah menyadari bahwa NU tidak hanya di lokal, di kampung-kampung, tidak hanya di Indonesia, tetapi NU menjadi harapan besar dunia untuk mewarnai ya. Banyak negara-negara Timur Tengah ini minta mentor dari NU untuk berbicara masalah pengelolaan negara, karena negara itu kan banyak golongan, banyak etnis, banyak suku, banyak kepentingan ya. Nah, bagaimana memang pengalaman NU di Indonesia ini bisa memberikan istilahnya percontohan ya, contoh-contoh yang bagus, praktek-praktek yang bagus tentang Islam yang toleran kayak gitu. Tapi memang yang menjadi keprihatinan adalah soal kemandirian, khususnya kemandirian ekonomi. Ini juga masih menjadi keprihatinan di tingkat PBNU, dan ini juga di Muktamar Desember ini nanti juga akan diangkat, karena walaupun NU menjadi ormas terbesar di Indonesia, tetapi bahwa kemudian kemandirian di tingkat ekonominya masih perlu diperkuat. Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian ya, semangat dari ini. Saya mengapresiasi bukunya Prof. Samsul. Ini selamat untuk Prof. Samsul, dan ini menjadi kontribusi yang luar biasa dalam konteks kita bicara sejarah perjumpaan Islam dan komunisme di Surakarta.
Tapi bahwa kita sekarang dalam konteks kekinian ini bisa nanti membantu di tingkat tadi seperti saya katakan, mungkin analisis sosialnya, penyadarannya sampai di tingkat penyadaran maupun pengorganisasian masyarakat. Kira-kira itu kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih pada Pak Ismail Al-Habib. Mungkin untuk selanjutnya kita akan ada sesi tanya jawab terlebih dahulu ya Pak. Pripun? Nggih, mungkin kiranya dari para hadirin semuanya yang ada kegelisahan atau ada pertanyaan yang muncul ketika bedah buku ini dimulai, monggo saya persilahkan untuk melakukan tanya jawab jika kiranya ada pertanyaan. Iya, silahkan. Monggo Mas berdiri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herman Jansen dari mahasiswa dari UIN Raden Mas Said. Pertanyaan saya untuk Pak Prof. Samsul Bakri. Pertanyaannya, apakah Haji Misbah pernah berkontak atau berkomunikasi dengan tokoh-tokoh PKI seperti Semaun, Muso, dan Tan Malaka? Sekian pertanyaan dari saya. Ya, satu pertanyaan. Mau langsung dijawab nopo ditampung rumiyin Pak? Langsung mawon, nggih. Monggo Pak. Baik. Jadi bagaimana PKI masuk ke Indonesia sebenarnya dibawa oleh Sneflit, aktivis LSM buruh di Semarang, yang mempengaruhi Semaun, sehingga Semaun selain ketua SI Semarang, Semaun juga ketua PKI Semarang. Disitulah komunikasi Misbah dengan Semaun. Jadi pada era awal abad 20 Misbah berkomunikasi intensif dengan Semaun. Gagasan-gagasan Marxis itu diperoleh dari tulisan-tulisan komunisme yang sudah diterjemahkan, ditulis ulang oleh Semaun. Juga Tan Malaka, ada komunikasi antara Misbah dengan Tan Malaka. Sebagaimana kita ketahui, Tan Malaka adalah seorang santri, dia penghafal Al-Quran, dia ingin memadukan antara pan-Islam dengan komunis, antara mazhab Mesir dengan mazhab Ruslan atau Rusia. Maka Tan Malaka ini mengembangkan itu, bahwa komunisme dan Islam adalah dua organisasi, dua kelompok besar yang bisa dijadikan media untuk melawan kapitalisme dan kolonialisme. Maka dulu pemerintah Hindia Belanda itu setiap orang yang bermadzhab Ruslan pernah berhubungan dengan komunisme Rusia dicurigai. Pun begitu orang-orang yang haji itu dicurigai. Maka jangan berpikir bahwa haji itu kebanggaan awalnya. Haji itu gelar yang diberikan pemerintah Hindia Belanda untuk niteni. Jika suatu daerah ada pergolakan, maka haji itu yang paling diburu pertama kali. Karena diduga kuat seluruh haji itu terpengaruh pan-Islam ketika naik haji. Haji kan bukan 1 bulan ya, tapi berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, dan diduga kuat mereka melakukan komunikasi dengan orang-orang Islam dari berbagai belahan dunia, dan disitulah ide-ide pan-Islam untuk melawan pemerintah kolonial itu didoktrinkan di sana. Maka komunikasi antara pan-Islam dengan komunisme dibangun oleh Tan Malaka, walaupun Tan Malaka tidak setuju dengan pemberontakan komunis yang terjadi. Nah, Tan Malaka ini sebenarnya sosok yang intelektual, bukunya cukup banyak, gagasannya cukup netral ya, dan tidak radikal sebagaimana generasi Alimin, Darsono ya, dan sebagainya itu. Kalau Musa itu lain, Musa itu generasi 35, dia tokoh PKI 48, yang Misbah itu sudah meninggal pada tahun itu. Kemudian yang unik lagi dari hubungan itu adalah bahwa Tan Malaka dalam bukunya menulis Misbah meninggal di Manokwari tahun 24 yang diduga kuat dia diracun oleh pemerintah kolonial, walaupun dikatakan penyakit apa gitu ya, penyakit yang membuat tubuhnya kehilangan imunitas ya. Tapi sebenarnya Tan Malaka mengetahui itu diracun di Manokwari ya, di Irian Jaya di Papua
oleh pemerintah kolonial. Jadi hubungan itu sudah ada. Bedanya misbah itu kuat kajian keislamannya, sehingga komunisme itu tidak begitu mendetail. Yang diketahui misbah tentang komunisme adalah semangat berpihak kepada kaum kromo, kaum proletar, kaum miskin, kaum tertindas. Itu yang dijadikan pemahaman utama misbah. Maka sampai disebut lah mutiara yang Islam yang dikatakan dalam hadis itu ya komunis ini, tidak seperti Mubalik Muhammadiyah dan SI. Ini artinya sebenarnya ada komunikasi, tapi misbah itu bukan ahli ilmu komunisme bagaimana Tan Malaka. Dia pergerakan Islam ya. Awalnya adalah Mubalik pergerakan. Itu Mas. Ya, terima kasih pada Pak Samsul. Atau mungkin ada tambahan dari Pak Ismail? Wonten? Boten, nggih. Ya, begitu nggih Mas. Apakah bisa diterima? Nggih. Silakan. Nggih Bapak, monggo. Nggih Bu, sabar rumiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murtado dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Klaten. Yang pertama, saya turut bersyukur bahwa buku ini telah diterbitkan oleh Prof. Samsul, di mana yang kita pahami selama ini ketika orang mendengar istilah komunis, itu yang ada di otaknya adalah PKI, yang ada di otaknya adalah ateis. Begitu mendengar PKI, komunis, itu berarti tidak beragama. Kenapa? Karena sejarah yang selama ini menjadi konsumsi kita semua di pendidikan, baik itu di pendidikan formal maupun di masyarakat, yaitu yang ada, yang disajikan ke kita, yang dicekokkan kepada kita itu. Padahal sebenarnya kalau kita bicara dari aspek sejarah, mungkin tadi Profesor Samsul menyampaikan sedikit kaitannya bagaimana komunisme di Banten dan di luar Jawa. Ini sebenarnya menjadi satu pencerahan bagi masyarakat, khususnya kita semua, sehingga hari ini kita tidak banyak diadu domba oleh informasi yang paradigmanya beda. Hari ini masih banyak disampaikan di media, PKI masih ada. Ini tokohnya ini, daerah ini tokohnya ini. Lah PKI yang disampaikan itu di otak kita adalah komunis. Padahal sebenarnya kalau kita bicara semangat, idealitas daripada komunisme Islam yang tadi disampaikan oleh Samsul, semata-mata ini kecintaan kepada tanah air, keperpihakan kepada masyarakat proletar, dan bagaimana menentang kepada kekuasaan yang otoriter. Nah ini barangkali menjadi satu pemicu bagi kita semua, bagaimana kita semakin banyak belajar untuk mengetahui komunisme secara lebih komprehensif, sehingga tidak gampang kena arus yang sebenarnya pemihakan kepada kesungguhan daripada yang disampaikan itu seringkali menjebak kepada kita semua. Harapan saya khususnya warga Nahdlatul Ulama semakin memahami eksistensi pengertian daripada komunisme Islam yang selama ini tidak banyak kita dengar, sehingga kita bisa memberikan satu keseimbangan informasi, komunikasi, sehingga kekeruan yang terjadi selama ini sampai hari ini kita masih melihat bahkan saya mendapat share tentang keberadaan PKI di Indonesia dengan tokoh yang disebutkan rinci sekali, padahal ketika orang mendengar PKI ya yang ada ateisme. Kita jangan terpancing oleh informasi-informasi seperti itu. Mudah-mudahan langkah Profesor Samsul ini menjadi satu wabah yang bisa virus ini disebarkan kepada khususnya masyarakat Nahdlatul Ulama, umumnya masyarakat Indonesia, sehingga bisa memiliki ketajaman kacamata yang imbang dalam menerima informasi apapun. Ini barangkali dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mungkin tadi merupakan tanggapan ya atas penyampaian dari Prof. Samsul. Nggih. Tadi mohon maaf Pak, ibunya dulu yang di belakang tadi nggih. Monggo Pak. Minta tolong Mas, antar mic.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosinta Pangestuti dari SMP IT Ma'arif NU Trucuk, Pak. Jadi menarik sekali menyimak penjelasan Prof. Samsul tadi. Itu saya seperti flashback ke bertahun-tahun silam ketika saya duduk di semester 5 itu ada mata kuliah sejarah pergerakan nasional, Pak. Jadi saya itu ikut sampai 2 kali, nilainya C terus karena nggak mudeng-mudeng. Jadi ini saya mudeng sejarah setelah lulus dari sejarah. Nah itu anehnya di situ. Jadi mengatakan Pak, mungkin ini juga menjadi ganjalan dari beberapa audien di sini juga. Mungkin Prof. Samsul bisa menjelaskan dengan lebih spesifik apa sih perbedaan komunisme di era Misbah dengan komunisme di tahun 65. Nah itu kan kita masih rancu, tapi tadi seperti yang disampaikan Bapak sebelum saya ya. Jadi kita tuh kalau nggak belajar sejarah 5 tahun di S1 sejarah kayaknya kok nggak mudeng kayak gitu Pak, gitu loh. Itu mungkin nanti bisa dijelaskan lebih spesifik perbedaannya seperti apa. Kemudian untuk Pak Ismail, saya ada pertanyaan Pak, secara paradigma sosial itu kenapa sih di era sekarang ini kok kaum nyon sewu hijrah eksklusif itu kok alergi sekali dengan kata komunisme? Sebenarnya ketakutan apa yang sedang mereka simpan gitu loh, karena saya menyimak beberapa kajian teman yang berbeda aliran dengan saya itu kok mendengar kata itu saja seperti bagaimana, bahkan saya pribadi mau posting acara ini saja, aduh nanti menimbulkan ini enggak ya, jadi seperti ada ketakutan tersendiri bagi kaum hijrah eksklusif itu terhadap kata komunisme. Mungkin Pak Ismail bisa menyoroti dari segi sosialnya. Begitu pertanyaan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jih, monggo langsung ditanggapi Rumien. Dari pertanyaan pertama kagem Pak Samsul, komunisme di era Misbah dan komunisme di tahun 1965 Pak. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama dari tanggapan guru saya Pak Kiai Murtado Purnomo, memang betul itu bahwa masyarakat itu terlalu dicekoi dengan komunisme di apa namanya oleh pemerintah Orde Baru, sehingga kebencian terhadap komunisme itu diperdalam ya, seolah-olah masyarakat itu harus menyingkirkan komunisme yang sesungguhnya komunisme itu sudah mati. Komunisme itu sudah mati. Maka kalau ada berita dari Kiflan Zain, dari kelompok-kelompok masyarakat bahwa ada kebangkitan komunisme, itu omong kosong. Saya tahu beberapa data, misalnya dulu yang berpakaian komunis Paluarit sesungguhnya adalah masyarakat Indonesia yang berwisata ke Korea Utara, beli souvenir kaos, dibawa pulang Paluarit, dituduhlah mereka komunis. Nggak ada komunis sebodoh itu. Ada berita di Trucuk ada 10 sepeda motor membela bendera komunis jam 1 malam. Itu nggak mungkin dan goblok kalau betul-betul itu. Masa bendera kampanye kok jam 1 malam? Itu sinting gitu kan. Berita-berita itu sebenarnya itu bohong semua. Hanya apa namanya isu-isu yang tidak jelas. Jadi komunisme sudah mati. Spiritnya di sini adalah spirit bergerak itu loh sebenarnya. Dulu adalah orang-orang menjadi komunisme untuk sebagai media bergerak melawan kolonialisme, kapitalisme. Sekarang ideologi itu sudah mati. Kemudian kedua, komunisme awal abad 20, kaum komunis tidak ada satupun berita menyerang masjid, menyerang Islam, itu tidak ada satupun berita itu. Yang ada persaingan dengan SI karena persaingan bukan soal agama, soal SI lembek terhadap pemerintah kolonial. Soal Muhammadiyah kurang revolusioner atau Muhammadiyah sikapnya kooperatif, ya, bekerja sama dengan pemerintah. SI pun merdeka, dalam SI itu ingin kemerdekaan, tapi merdeka dengan jalan moderat. Lah kelompok komunis itu tidak mau moderat, harus segera mungkin melakukan perlawanan untuk kemerdekaan. Maka kalau kita baca pemberontakan di Semarang itu para kiai. Di Banten, Sumatera Barat, di Surakarta kebanyakan mereka adalah alumni Jamsaren dan Kediri sebagaimana saya sampaikan di awal tadi. Mereka lebih kuat dari komunisme sekuler ya, dalam tanda petik komunisme yang betul-betul indoktrinasi dari Sneflit. Sneflit hanya mempengaruhi buruh dan tani, tapi yang dibawa oleh para ulama-ulama kiri ini sungguh luar biasa. Bahkan mereka melawan, kalau komunisme macam-macam PKI akan saya tinggalkan, gitu kan. Mereka tetap dengan komunisme tapi meninggalkan Partai Komunis Indonesia. Kalau umat Islam macam-macam ganyang, maka Kiai Dasuki Misbah menyebut ulama-ulama lembek, ulama yang dekat dengan pemerintah kolonial disebut Kiai Gudril,
Kiai Lamisan. Tahu nggih Godril? Pohonnya besar tapi tidak berguna gitu loh. Disebutlah itu. Diulang-ulang dalam Medan Muslimin. Kiai Godril, Kiai Lamisan ya. Bahkan tadi sampai ungkapan ekstrim untuk Muhammadiyah kan. MD itu Muhammadiyah, artinya musibah dunia ya, sampai segitu. Kalau 65 itu sudah beda lagi, karena 65 sudah berpolitik dan menggulingkan kekuasaan. Walaupun ini yang digaji oleh Mas Ismail CS ya, termasuk dulu saya juga ikut, Pak Kiai Murtado juga ikut. PKI memang melakukan kesalahan besar karena melakukan perlawanan penggulingan negara. Tetapi pada saat berikutnya banyak orang-orang yang tidak tahu apa-apa lalu di PKI-kan. Jadi kalau saya nggak suka sama Pak Ismail walaupun kawan, saya menyingkirkan dia, PKI-kan saja selesai kan. Lah itu banyak terjadi. Coba lihat Barisan Tani, mereka tahu apa? Barisan Tani kan kayak orang misalnya ranting NU yang awam pun ya, pernah satu kali tahlilan, dituduhlah dia NU dibunuh gitu loh. Itu sekali saja ikut apa kelompok tani atau seni itu apa Pak? Seni apa Pak? Seninya PKI? Nah, nyanyi sekali besok dibunuh gitu kan. Apalagi saya nggak suka sama orangnya, dipancing supaya dia nyanyi, besok tembak tentara dan lah itu banyak yang di-PK-kan semacam itu. Maka syarikat hadir untuk melakukan pembelaan ya terhadap orang-orang yang sebenarnya tidak tahu apa-apa tapi di itu. Ketika mereka ditanya siapa ketua PKI di kampungmu, mereka tidak tahu apa-apa karena hanya sekali saja datang ke rapat Barisan Tani kemudian ditembak. Sama sekarang ya, coba apakah pemula NU yang sekali tahlilan itu tahu tentang NU itu kan? Enggak itu kan, dia adalah seperti jamaah. Jadi kalau negara itu anti NU misalnya, besok ada orang ikut tahlilan sekali saja atau bawa sarung, padahal celananya pas basah ya sebenarnya, lalu sarungan ya bisa ditembak besok kan. Jadi yang menjadi penciri-penciri PKI ditembak, itu yang terjadi pada 65, beda. Lalu 48 pun penyerbuan terhadap kiai memang terjadi. Operasi anti Islam itu memang ada pada PKI itu. Sebenarnya pada tingkat grassroots. Maka ada sejarah terkait dengan itu. Maka Ansor versus PKI kan itu. Dan itu jelas dan fakta ya. Itu 65 dan 48 yang tidak terjadi pada tahun 1925-26. Itu bedanya, Mbak. Ya itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Samsul. Mungkin untuk selanjutnya langsung disambung mawon oleh Pak Ismail. Perihal paradigma sosial Pak, kagem orang-orang hijrah yang eksklusif, yang alergi terhadap kata-kata komunis niku pripun? Nggih. Ya, makasih Mbak. Jangankan kata-kata komunis, mungkin kata-kata NU aja alergi mereka itu. Karena memang bukan satu ini ya, satu warna ya, bukan satu golongan. Dan kalau kita runut itu kan teologi yang memudahkan takfiri lah ya, kemudian mudah mengkafirkan kelompok lain, orang lain, termasuk yang paling benar kayak gitu, akhirnya mereka menjadi sangat eksklusif. Komunis saja kita blenger apalagi mereka. Kalau saya melihat itu, jadi memang runutannya ke ideologi takfiri, ke paham-paham yang memang sejak awal ada paham Khawarij dan macam-macam ya, yang memang dari awal hanya kelompoknya yang paling benar. Bahkan sesama muslim aja yang podo-podo Nabi Muhammad sholate ya 5 waktu aja, kadang begitu mudah mereka mengkafir-kafirkan, terus kemudian membid'ah-bid'ahkan, menyesat-nyesatkan kayak gitu. Apalagi yang ini soal komunis, di mana seperti disampaikan tadi bahwa kemudian di benak kepala kita yang sudah lama dicekoki tentang komunis ini, imajinasi kita ini komunis itu ya ateis, ya musuh Islam kayak gitu, terus kemudian genjer-genjer dan sebagainya kayak gitu ya. Tetapi Bapak memang
Saya pikir itu apa ya inilah dunia, jadi memang macam-macam ini ya pemikiran, macam-macam aliran, tetapi bahwa yang penting generasi kita ini kita selamatkan lah pokoknya. Moga NU tetap jaya kayak itu seperti cita-citanya Mbah Hasyim Asy'ari. Kira-kira itu Mbak ya. Nggih, matur suwun. Ya, terima kasih. Jadi seperti itu nggih Bu. Ya mungkin tadi bapaknya, nggih monggo Pak. Nggih niki menyambung dari ibunya tadi. Jadi kalau sekarang kan memang ada trauma terhadap PKI yang dicekokkan kepada para generasi pada zaman Orde Baru melalui pendidikan dan lain sebagainya, dan itu susah sekali untuk dihilangkan karena di samping pelajaran juga ada tontonan yang wajib dulu ketika kita harus melihat film G30 SPKI, betapa sadisnya seperti itu. Kemudian dengan fakta sejarah yang dulu pada tahun 1920-an kemudian mungkin mengalami reformasi atau perubahan identitas ketika pada tahun 65 dengan penggulingan kekuasaan, tentu pada zaman sekarang kita ini adalah yang sangat penting dan pada yang akan datang. Bagaimana sikap kita gitu terhadap komunisme atau mungkin partai, atau katakanlah kalau nanti tumbuh partai yang mempunyai ideologi yang sama seperti itu, apakah itu kita terima atau tidak? Karena melihat fakta sejarah, dan kemudian kita juga harus melihat respon masyarakat menanggapi hal itu, dan mungkin ini tidak mudah untuk diterima oleh masyarakat dan mungkin bisa menimbulkan kegaduhan. Dalam hal ini kan kita mengusung Darul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Masoleh gitu. Apakah memang perlu gitu kita luruskan sejarah itu, kita pahamkan, kalau perlu dari mana mulainya? Kalau negara sampai sekarang pun mungkin belum mengambil sikap untuk pelurusan sejarah secara masif gitu loh. Mungkin ada tapi mungkin masih berapa persen. Saya kira seperti itu. Terima kasih, matur nuwun. Nggih. Tadi kalau tidak salah, apakah perlu adanya pelurusan sejarah nggih, Pak? Napa tanggapan sikap nggih? Ya, terima kasih Pak Yamaksari. Kalau pelurusan sejarah sebenarnya sudah dilakukan oleh negara. Misalnya sekarang tidak ada kewajiban menonton film G30S kan, karena itu sebenarnya menyesatkan. Tidak, itu kan gambaran pemerintah Orde Baru terkait dengan PKI, sehingga sekarang orang sudah mulai sadar. Yang kedua, tentu tidak mungkin membangkitkan dengan istilah komunis karena dosa-dosanya cukup besar ya, 48 dan 65. Tetapi banyak tidak tahu tentang PKI tahun 20 ini. Sehingga pemerintah pun kan mengakui bahwa Tan Malaka dan Alimin adalah pahlawan nasional. Keduanya adalah tokoh PKI. Ya, karena PKI pada awal itu tidak ada konflik dengan Islam sebagai agama, tapi Islam sebagai organisasi, Syarikat Islam maupun Muhammadiyah. Kita lihat dari nama saja, kalau orang waktu itu bernama Arab, pastilah dia dari keluarga santri, Semaun, kemudian Alimin, itu kan nama-nama Arab ya. Tentu bapaknya, kakeknya adalah dari keluarga yang sifatnya santri. Termasuk Muso pun juga seperti itu. Karena Muso adalah murid dari Hos Cokro Aminoto juga di samping Soekarno ya, di samping Kartosuwiryo dan seterusnya. Tentu yang sekarang perlu adalah kalau kita lihat LSM kebanyakan bermadzhab Marxis. Dari sisi analisanya, keperpihakannya dan sebagainya itu. Kalau itu terjadi pada masa lalu tentu namanya kira-kira komunis ya Pak Ismail ya. Kira-kira komunis. Tapi sekarang LSM lihat itu Marxis dalam arti keperpihakan terhadap kaum kromo. Itulah yang
diemban oleh para generasi muda di NU, LSM NU, pembelaan terhadap lingkungan, terus protes-protes di gunung apa kemarin di Pati ya dan sebagainya, itu mazhab kiri sebenarnya, mazhab sosialis yang babonnya itu ada dalam gagasan-gagasan MAG. Jadi Marxis tanpa PKI. Bahkan Soekarno di bawah bendera revolusi jelas menulis ya, Marxisme adalah Marhainisme adalah Marxisme khas Indonesia. Jadi PNI itu Marxisme khas Indonesia, termasuk turunannya. PDI itu Marxisme khas Indonesia. Maka yang diangkat adalah jargon-jargon perjuangan. Walaupun kadang slogan-slogan itu kehilangan konteks. Kalau slogan merdeka itu hanya bisa menyentuh hati tahun 45. Tapi kalau sekarang kok merdeka, itu rasanya hambar. Merdeka perjuangan apa itu kan? Kalau waktu itu tentu akan sangat ini. Atau ganyang PKI itu tahun 65-66 pas sekali menyentuh. Tapi sekarang kalau ganyang PKI sebenarnya oleh kelompok-kelompok Islam itu sama sekali nggak ada rasanya. Masa hantu mau diperangi ya, dan sebagainya itu. Jadi kalau sekarang masih curiga dengan PKI, ya bolehlah itu curiga kepada hantu ya. Hantu PKI namanya. PKI sudah mati kok ditakuti, dan itu sama sekali tidak benar. Terima kasih. Ya, terima kasih saya sampaikan pada Pak Samsul Bakri. Atau mungkin ya monggo Pak. Pak Yamasari, terima kasih. Jadi saya pikir untuk komunis menjadi sebuah organisasi yang resmi, terus terdaftar, ada legalitas, saya pikir sudah kayaknya nggak mungkin ya. Karena di regulasi Indonesia mulai dari undang-undang partai politik, terus kemudian ormas maupun perkumpulan ini sudah jelas-jelas mengatur bahwa Pancasila ini final ya. Terus kemudian juga NKRI dan sebagainya. Artinya memang kalau kemarin, bahkan kemarin yang kanan luar kayak apa itu yang dibubarkan kemarin itu HTI misalnya. Kalau komunis mungkin kiri luar, ini HTI kanan luar saja sudah kemarin FPI juga dibubarkan ya, HTI dibubarkan. Artinya memang untuk dari segi regulasi maupun perundang-undangan, kalau saya melihat memang sudah tidak mungkin kayaknya untuk secara resmi ideologi komunis menjadi partai seperti itu. Tapi bahwa Marxis terus dan sebagainya ini bahwa sebagai bentuk kajian-kajian intelektual, bagian-bagian dari teori sosial, saya pikir ada memang kebebasan akademik seperti itu ya, memang sekedar menjadi hasil-hasil intelektual. Memang secara istilah misalnya komunis kayak gitu, kadang kalau kita bicara masalah sebuah konsep kayak gitu ya bisa saja kiri itu Marx atau komunis kayak gitu, terus berpihak kepada kaum bawah, kaum marhen itu Marx, tapi bahwa di Islam sendiri juga ada berpihak kepada kaum mustadafin, terus fakir miskin dan sebagainya. Artinya sebenarnya itu ada irisan-irisan yang sama ya, yang memang ide dasarnya itu adalah di soal humanity atau kemanusiaan, terus kemudian keadilan sosial, demokrasi atau musyawarah dan sebagainya. Artinya itu kemudian ketemunya itu di irisan-irisan besar tentang sebuah cita-cita soal kemanusiaan, termasuk di dalamnya soal perdamaian. Artinya juga ketika antar ideologi, antar agama dan adanya PBB dan konvensi-konvensi internasional ini, saya pikir ini menjadi buah ya, istilahnya kearifan ya dari
bangsa dan negara untuk menjaga perdamaian dan kemanusiaan di dunia. Kemudian ada solidaritas misalnya antar negara kayak gitu. Nah ini menjadi cita-cita universal yang ini nggak bisa diklaim ini miliknya komunis, miliknya Islam, miliknya Katolik, karena ini sifatnya universal. Nah ketika kita bicara masalah komunis, memang saat ini dokumen-dokumen di Amerika, di Inggris kan sudah mulai bisa dibuka, dan apa itu peristiwa 65 ini kemudian menjadi sebuah peristiwa yang tidak berdiri sendiri kayak gitu, tapi bahwa di situ harga target memang rezim Soekarno harus tumbang kayak gitulah. Kalau kita baca-baca sejarahnya, ada peran Inggris bahkan sampai memberikan dana untuk operasi Terima kasih, saya sampaikan pada kedua narasumber. Mungkin untuk bedah buku pada siang hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ya, di sini kita bisa melihat ya, komunisme pada zaman 1914 sampai 1942 itu seperti apa, dan komunisme yang kita lihat yang mungkin oleh generasi saat ini itu lebih kepada komunisme pasca kemerdekaan ya Pak, yang ketika banyak sekali PKI ataupun lain sebagainya. Ya, atau mungkin ada yang ingin bertanya? Oh, satu lagi, nggih, Ibu. Ya, monggo Bu. Masih ada Pak. Nggih, terakhir nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Khamsatun dari pengurus pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Klaten. Yang ingin kami sampaikan tanyakan, saya juga tidak tahu tepatnya ini. Intinya begini, tadi mungkin yang ditanyakan itu untuk secara masyarakat umum. Yang ingin kami aturkan itu bagaimana untuk dunia pendidikan ketika ada mungkin muncul fakta baru sejarah. Mungkin tadi dicontohkan ketika pemerintah mengambil langkah untuk pelurusan fakta, itu tidak diwajibkan menonton film G30 SPKI. Lalu apakah untuk buku-buku pembelajaran itu juga sudah ada pembaruan ketika muncul fakta sejarah yang baru? Seperti itu. Karena saya tidak tahu, makanya saya bertanya, mungkin Profesor atau Bapak Ismail mungkin yang lebih tahu, apakah di buku-buku pembelajaran yang disampaikan kepada anak-anak, khususnya di tingkat SLTA yang ada pembelajaran sejarah itu, apakah sudah ada pembaruan ketika ditemukannya fakta sejarah yang baru? Mungkin sepertinya itu saja Bapak. Terima kasih. Dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dalam buku-buku pelajaran sejarah SMA ke bawah, saya melihat belum ada pembaruan. Bahwa disebut nama Misbah Dasukiyah, tapi tidak pernah dikaitkan dengan Islam. Hanya tertulis tokoh komunis Surakarta Misbah gitu aja. Tapi perannya Misbah, Mu'alimin, guru-guru Kiai Mambaul Ulum, Suni Ahmad Dibusono, nggak pernah ditulis ya. Ini masih bergaya atau bercorak Orde Barunya kuat ya. Tapi buku-buku sekarang sudah banyak bermunculan terkait dengan pelurusan, misalnya dari Mansur Suryanegara, Api Islam itu kan. Walaupun dia mengkritik terkait Budi Utomo, ya, pemerintah Orde Baru, tetapi dia juga mengkritik Misbah itu orang yang salah mengoperasionalkan Islam. Jadi tengah-tengah mengkritik kelompok-kelompok nasionalis sekaligus mengkritik komunis yang salah mengoperasionalkan Islam. Tetapi gagasannya pernah disampaikan kepada Mendikbud waktu itu ya, untuk mengubah Hardiknas kalau tidak salah ya, itu untuk berkiblat kepada sejarah berdirinya Muhammadiyah, bukan Ki Hajar Dewantoro. Mengapa? Karena Ki Hajar Dewantoro adalah turunan BU Budi Utomo yang pernah membuat persoalan kepada umat Islam awal abad 20. Jadi masih baru tahap wacana-wacana, lalu baru tahap ya, tulisan-tulisan, tapi belum
menjadi kurikulum. Tetapi kalau di perguruan tinggi sudah berani sekali kan, tulisan-tulisan sudah sangat revolusioner ya. Cuma di madrasah belum siap nampaknya untuk membangun fakta sejarah sesuai dengan bangunan aslinya. Masih bercorak Orde Baru. Bahkan belum lama saya itu pernah ditulis di Radar Solo dan Suara Merdeka. Jadi ketika ada pemberdayaan 4 pilar, jadi 4 pilar itu kan terkait dengan 1 anti radikalisme, 2 anti komunisme. Sampai tertulis begini, tertulis di antara tokoh dan akademisi yang menjadi turunan dan simpatisan PKI adalah 1, 2, 3, nomor 5 atau 7 ada nama Samsul Bakri itu PKI. Tapi pada saat yang sama pernah di BIN Solo Raya itu beredar foto saya, inilah tokoh Syiah IAIN Surakarta, itu pernah. Gara-gara foto saya dengan Ayatullah Ali A'rafi ketika peresmian Universitas Sadra di Jakarta, itu khusus membahas khusus bicara soal filsafat ya, filsafat Sadra yang Syiah ya. Lalu itu dianggap sebagai agen Syiah. Foto dengan Haidar Bakir dipoto lah, digeruduk banyak sekali orang. Ngomongnya 4.000 yang datang 300 akhirnya kan. Dan seterusnya itu. Loh, saya kadang berpikir, saya itu komunis apa Syiah itu loh. Enggak jelas itu. Terima kasih. Ya mungkin itu tanggapan dari Pak Samsul Bakri. Ya mungkin cukup sekian dari seminar nasional dan bedah buku pada siang hari ini. Tapi sebelum saya tutup mungkin saya menyampaikan sebuah hasil rangkuman saya antara kesamaan orientasi ya tersebut dapat dilihat pada besarnya semangat egalitarisme dan populisme dalam kedua sistem kehidupan. Jadi memang secara tidak langsung nilai-nilai komunis ya, kalau kita mengetahui nilai-nilai komunis itu perihal sosialis dan egaliter dan lain sebagainya, itu secara tidak langsung sebenarnya kita juga menerapkan tepos liro, sopan santun dan sebagainya. Karena apa? Kita sama rasa sama rata ya. Jadi sungguh sangat menakjubkan sekali buku beliau ini, Gerakan Komunisme Islam Surakarta, dan mampu menambah hasanah ilmu pengetahuan untuk kita semuanya dan mampu memberikan sedikit masukan ya, khususnya tadi di pertanyaan terakhir perihal perlunya pelurusan sejarah terkait komunisme itu dan menjadi evaluasi untuk sistem pendidikan Indonesia ke depannya. Dan saya harapkan nanti pendidik-pendidik selanjutnya lebih bijak lah memberikan arahannya untuk peserta didik perihal seperti apa komunis itu. Ya mungkin cukup sekian dari saya selaku moderator. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya saya kembalikan ke MC. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin hadirah yang kami hormati, alhamdulillah seminar nasional dan bedah buku Gerakan Komunisme Islam Surakarta 1914 sampai 1942 telah selesai. Kepada narasumber kami haturkan banyak-banyak terima kasih. Begitu juga kepada hadirin hadirat semuanya, kami ucapkan terima kasih yang telah berkenan hadir pada acara seminar nasional dan